Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir dalam pembelajaran saya. Untuk hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa agar pembelajaran kita hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang simple future tense, karena pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang simple perfect tense, maka untuk minggu ini kita akan membahas tentang simple future tense. Nah, buka buku kalian halaman 50, nah di situ ada materi tentang materi kita simple future tense ini. Nah, saya akan memberikan kalian kesempatan untuk membaca buku kalian masing-masing selama 3 menit. Baik, silakan dibaca. Baik, Miss. Baik, saya ingin bertanya dan meminta pendapat kalian. Ada yang bisa menjelaskan apa itu simple future tense? Saya Miss Silpi. Baik, Silvi, silakan. Simple future tense adalah tenses yang digunakan untuk waktu kejadian yang akan datang. Itu saja, Miss. Baik, ada yang lain? Saya Miss Alika ingin menjawab. Ya, Alika, silakan. Simple future tense itu bentuk tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang akan datang, Miss. Oke, lalu saya ingin bertanya tentang rumus simple future tense. Nah, simple future tense ini memiliki rumus ada positif, negatif, dan interrogatif seperti halnya tenses-tenses lainnya. Nah, ada yang bisa menjelaskan bagaimana rumus positif simple future tense? Saya Miss. Baik, satu lagi. Oke, subject plus will plus verb 1 plus object. Lalu ada yang bisa memberitahukan saya bagaimana rumus negatif simple future tense? Saya Miss Alika. Oke, Alika lagi, silakan. Yaitu rumus negatifnya subject plus will plus not plus verb 1 plus object, Miss. Oke, baik. Lalu ada yang bisa menjelaskan bagaimana rumus interrogatif simple future tense? Saya ingin menjawab, Miss. Baik, silakan Awai. Rumusnya adalah will plus subject plus verb form plus object. Baik, saya akan memperjelas lagi. Nah, simple future tense ini merupakan salah satu tindakan untuk mengungkapkan suatu hal dalam bahasa Inggris. Nah, simple future tense adalah tenses yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu di waktu atau masa yang akan datang. Jadi, jawaban kalian tadi hampir semua sama dan berarti jawabannya itu benar. Selanjutnya, rumus simple future tense. Sebenarnya rumus simple future tense ini terdapat dua rumus, ada yang menggunakan will dan to be plus going to. Nah, saya akan menjelaskan yang menggunakan rumus will terlebih dahulu. Rumus positif simple future tense adalah subject ditambah will ditambah verb 1 ditambah object ditambah adverb of time. Rumus negatif simple future tense adalah subject ditambah will ditambah not ditambah verb 1 ditambah object ditambah adverb of time. Selanjutnya, rumus interrogatif simple future tense. Nah, yaitu will diikuti dengan subject, ditambah verb 1, ditambah object, ditambah adverb of time, ditambah question mark. Nah, di sini rumus interrogatif cukup harus diperhatikan ya, murid-murid sekalian. Kenapa? Karena rumus interrogatif ini kebanyakan murid-murid sering salah dalam menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena tanda tanyanya tidak ditulis sama dia. Jadi jawabannya dianggap salah. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik tanda tanyanya ya. Bagaimana sampai sini paham?
Paham, Miss. Miss. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada rumus simple future tense yang menggunakan to be ditambah going to. Yaitu rumus positive simple future tense adalah subject ditambah to be is MR, pasti kalian sudah tahu ya. Ditambah going to, ditambah verb one, ditambah object, ditambah adverb of time. Lalu yang kedua ada rumus negatif simple future tense. Subject ditambah to be, ditambah not, ditambah going to, ditambah verb one, ditambah object, ditambah adverb of time. Selanjutnya, rumus interrogatif simple future tense. Nah, ini perhatikan baik-baik. Awai tadi lupa menyebutkan question mark atau tanda tanya ya. Jadi, Awai perlu memperhatikan ini. To be, is, MR, ditambah subject, ditambah going to, ditambah verb one, ditambah object, ditambah adverb of time, ditambah tanda tanya. Nah, sebenarnya penggunaan adverb of time ini boleh digunakan dan boleh tidak. Tergantung keadaannya masing-masing ya. Nah, di sini ada yang bisa memberikan saya contoh adverb of time itu apa? Saya, Miss. Contohnya silakan, tuh Lutfi. seperti tomorrow, Miss. Tomorrow, Miss. Baik. Yang lain? Saya Miss Alika. Silakan Alika. Next week, Miss. Oke. Lalu yang lain? Saya, Miss. Awayanisa. Silakan Awai. Soon, Miss. Oke. Baik. Saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sebenarnya keterangan waktu atau adverb of time itu banyak ya, seperti halnya tenses-tenses lainnya. Mereka juga ada menggunakan keterangan waktu atau waktu kejadian. Nama lainnya itu adverb of time ya. Lalu di sini keterangan waktunya ada soon, ada tomorrow, ada next week, next month, next year, next Monday, next Tuesday, next Sunday. Pokoknya yang berhubungan dengan next itu terkait dengan masa yang akan datang. Gitu ya. Lalu ada tonight, ada later, ada the day after tomorrow. Nah, selanjutnya di sini saya ada memberikan kalian soal. Saya siapkan kalian soal. Nah, siapa yang bisa menjawab di antara soal ini terserah mau yang mana? Saya Miss Alika. Baik, silakan Alika. Mau jawab Yang soal kedua yang mana? Miss, yang Sarah. Oke, silakan. Yang kedua Miss. Iya, silakan. Jawabannya Sarah not going to school next week. Sarah not going to school. Ini pertanyaannya interrogatif ya. Jawabannya harus interrogatif ya, Alika. Perhatikan. Oh iya Miss. Berarti bentuk kalimat tanya kan, Miss? Benar. Iya, berarti Sarah not going to school next week. Yes, Miss. Sudah, begitu saja. Oke, yang lain? Saya, Miss. Baik. Mau Mas jawab kepingin jawab? yang pertama, Miss. Silakan. I will not make a sandwich tomorrow. Oke, soal terakhir, siapa yang bisa menjawab? Saya, Miss. Silakan, Awai. Saya ingin menjawab soal yang terakhir. Jawabannya adalah I will come to your birthday party tonight. Baik, kalian sudah menjawab soal-soal yang saya berikan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah soal Sarah is not going to school next week. Soal yang kedua. Nah, ini Alika kurang memperhatikan nih, salah nih sebenarnya. Kenapa? Karena di sini Alika tidak
menyebutkan to be-nya. Seharusnya interogasi if itu harus diawali dengan to be untuk rumus yang menggunakan to be ditambah going to. Dan juga kesalahan yang kedua, Alika tidak tidak menyebutkan tanda tanyanya atau question mark. Jadi tidak apa-apa Alika, akan saya benarkan. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Yang lainnya sudah benar, terima kasih sudah menjawab dengan benar, tapi Alika tidak perlu bersedia, kan kamu juga masih belajar, jadi tidak apa-apa. Nah, sekian dari pembelajaran saya, ada yang ingin bertanya? Saya, Miss, mau bertanya, Silakan, Sylvie. kenapa tadi jawaban awal, I will come to your birthday party, bukannya yang seharusnya itu, Miss, you will come to your birthday party, Miss? Baik, dari pertanyaan Awai. Maksud saya, maaf, dari pertanyaan Sylvie ya. Ada yang bisa menjawab? Saya, Miss, Alika. Baik, silakan. Tadi, kenapa jawaban Awai bisa seperti itu? Karena kalau kalimat interrogatifnya menggunakan SU, maka kalimat positifnya menggunakan SI. Dan itu sudah menjadi aturan dalam simple future tense, Miss. Benar, Miss? Baik, baik, bagus sekali jawaban dari Alika. Baik, saya akan stop share ya. Baik, terima kasih yang sudah menghadiri pembelajaran saya hari ini. Tidak lupa kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya sebentar ya. Maaf, akan saya lanjutkan. Sebelumnya saya ingin mengambil bukti foto ya, karena kita sudah melakukan pembelajaran hari ini. Sebentar, dibuka kameranya semua. Maaf, Miss, saya tidak bisa on cam karena sedang dalam perjalanan. Baik, tidak apa-apa. Baik, terima kasih semuanya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.